Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Sebelumnya saya mohon maaf atas kemarin atas gangguan suara saya yang agak terputus-putus, kurang jelas karena sinyal mungkin dan alat yang kurang memadai. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai bagaimana cara mendesain pamflet secara benar dan tepat. Nah, sebelumnya kita belajar bersama-sama mengenai tools yang ada di Adobe Illustrator. Untuk tools kali ini kita lebih berdalam ke pen tools ya teman. Nah, kita kembalikan ini hapus. Nah, di sini kita pilih pen tools, pilih, kemudian ALT untuk zoom ya, ALT scroll up sama down itu zoom. Kalau kontrol itu untuk memindahkan. Nah, ini pilih ke di sini kotaan yang center ini, diklik, terus kita sambungkan di sini. Ini diklik, ditahan, arahkan ke kiri. Nah, sesuaikan dengan dari desain. Terus kemudian klik, arahkan ke arah ke atas, ke samping kiri. Agak ke atas sedikit. Sesuaikan dengan titik-titik. Nah, ini kan ada, benar. Ini kan ada lebihnya ada. Kita klik ALT. Kemudian klik di sini, diklik, ditahan, arahkan. Nah, arahkan ini. Sesuaikan dengan garis. Kemudian diklik sini. Kemudian ini maaf ini sesuaikan ya ALT dengan cara ALT. Diklik ALT terus kita arahkan agar tidak terlebihan, terus paskan ke tengahnya, ancor ini. Kemudian lanjut di kotaan ini, diklik, ditahan, arahkan sesuai dengan garis. Kalau udah, ini kan ada lebihnya nih. Ini klik ALT pada keyboard, klik, ditahan, terus kita seret, arahkan ke tengah, sesuaikan agar tidak melebihi batas kotaan. Terus balikan ke ancor ini. Nah, udah. Untuk membuat sama kayak gini, kita perlu reflect, klik kanan, transform, reflect. Kita preview, vertikal, benar. Transform, reflect. Nah, kita copy, akan membentuk sama. Langsung. Kemudian untuk tools yang lain seperti halnya ini direct selection tool, ada magic wand, nanti kita gunakan pada saat pembuatan pamflet aja. Nah, untuk pembuatan pamflet kita awali dengan file, membuat dokumen baru, terus kemudian klik new. Terus kemudian pilih ukuran 1080 x 1350 pixel. Ini isikan. Nanti ada tampilan kayak gini. Kita pilih yang bagian reason atau bagian misal belum ada reason, kita pilih bagian print. Nah, print ini 1080 kali berapa tadi? 1350. Ini pixel ya. Nah, kalau udah ini jangan lupa RGB. Kalau print ini ada tanda ini, tapi kalau misal kita membuat di web tidak ada kan, di kebutuhannya saja sih. Kalau print biasanya ada tanda CMYK ini otomatis. Lebih baik kita menggunakan web aja kalau keperluan Instagram. 1080 x 1350 pixel. RGB ukuran high, create. Nah, udah. Kemudian untuk mempermudah kita impor gambar dengan place, file place.
impor poster yang sudah saya buat, klik tutorial di sebelah kanan. Nah, kita pertama-tama membuat rectangle tools. Rectangle tools buat segini. Bentar, ini ukurannya sama nggak? Oh, udah sama. Nah, buat rectangle tools ini untuk fill ya teman-teman, fill color, swap, ganti ke ini agar warnanya berubah. Ini jangan beri outline, ini untuk outline ya, outline putih, ada outline, jangan beri outline. Terus double klik bagian sini. Nah, ini untuk pemberian warna. Untuk mempercepat saja agar sesuai dengan poster itu gunakan airdrop. Airdrop fungsinya adalah untuk meniru warna pada sebuah fill. Jadi pada saat kita mau meniru warna ungu, misal ini, secara cepat akan mudah mengisi secara otomatis, misal biru. Nah, kayak gini. Kita bisa gunakan airdrop saja, atau enggak kita bisa double klik sini, kita pilih warna suka tadi, misal mau apa gitu. Kalau saya biru 2 ini navy. Kemudian untuk membuat tulisan di atas, kita harus buat kotaan putih berbentuk setengah lingkaran. Nah, kan warnanya biru ya teman-teman, jadi diganti warna putih, select color white. Nah, udah. Nah, untuk membuat efek kayak lengkungan gini, caranya gini, diklik ini, diklik, diperbesar ya dengan Alt, diklik, di shift, tekan shift, tahan, diklik ini juga, terus geret ke tengah, maka akan membentuk radian 45 pixel. Nah, kira-kira segini. Bisa dikira-kira saja ya. Nah, kemudian kasih teks tulisan atau tulisan dengan cara type tool ini untuk memberi tulisan. Kemudian ini udah ya, kita perbesar. Kalau gini kan nggak mungkin. Nah, klik shift, di shift biar desainnya tidak lonjong. Kita klik shift pada keyboard, shift, tahan, terus perbesar pada pojokan ini. Nah, untuk memperbesar gini caranya. Nah, udah. Terus kita pilih karakter font, yaitu Popin. Kita tulis KMDI WMS Present. Kita fill color, nggak airdrop saja biar cepat. Sesuaikan ya. Medium italic. Kemudian untuk agar misal ini nggak ke tengah nih, agar biar ke tengah, ini seleksi bagian ini saja, bagian di select, ini seleksi duanya. Terus kan nanti muncul, misal kita diklik ini, shift, klik ini, maka akan muncul tampilan kayak gini di atas. Terus pilih align to artboard. Maka align to artboard itu fungsinya untuk kita sesuai dengan artboard kita. Misal mau rata kiri, nah rata kiri di sini. Rata tengah akan rata tengah. Nah, kita align to artboard itu fungsinya itu sesuai dengan artboard. Kemudian kita buat tulisan lomba ini, lomba bahasa chatting DIY, sama dengan tab tool. Kita perbesar dengan cara shift, tahan, beri warna putih, dan ganti dengan tulisan lomba. Kan fontnya berbeda, kita ganti dengan bakso sapi. Nah,
kemudian klik kanan, sesuaikan ya ukurannya teman-teman agar sama. Klik kanan. Untuk membuat glowing ini caranya gini, klik kanan dulu, create outline agar membuat outline. Kemudian pilih kita menuju ke objek, kita pilih pad, terus kemudian offset pad. Nah, kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan offsetnya. Untuk 10 pixel atau berapa pixel sesuai dengan ketebalan luarannya. Untuk saya biasanya monggo terserah dari kalian, silahkan. Kalau saya 8 yang ideal. Terus pilih round, terus klik OK. Nah, ini kan warnanya putih ya, kita ganti dengan biru muda. Nah, ini kan kurang glowing. Nah, caranya agar glowing begini teman-teman, pergi ke efek, kemudian blur, Gaussian blur. Nah, kita preview. Nah, kan membuat kayak efek neon gini. Terus klik OK. Nah, udah. Kalau udah, kita buat lagi sama caranya kayak tadi ya teman-teman. Saya percepat. Saya kasih warna putih, klik kanan, benar, klik kanan, create outline, object, pad, offset pad, preview, kita kasih 8 pixel, kita kasih warna orange, ke orange, kuning apa orange, orange. Nah, ini warna ini. Terus kemudian pergi ke efek, blur, Gaussian blur, preview, OK. Nah, kemudian sama halnya kayak yang tadi buat yang setting DIY. Create outline, object, pad, offset pad, preview, OK. Kita kasih warna ungu. Oke, udah, kita pergi. Nah, ini kan tadi terlanjur nih, misal saya lupa nih ngeblurin, sedangkan ini nggak ada warna ungunya udah hilang. Nah, gini sana kita pergi ke ini, magic wand tool, gunanya untuk menyeleksi suatu warna. Kita zoom perbesar, pilih yang ungu ini. Nah, akan otomatis keseleksi warna ungu saja. Nah, kita efek, pergi ke efek, kemudian kita pilih blur, Gaussian blur, preview, OK. Nah, udah selesai. Fungsinya ini adalah untuk menyeleksi suatu warna tertentu secara bersamaan, tidak perlu repot-repot untuk add grup-grup gitu. Dimudahkan kita dengan Adobe Illustrator. Kemudian untuk membuat ini kita gunakan pen tools ya teman-teman. Pen tools, cara klik ini, kita sesuaikan saja. Ini kasih warna ungu ya, biar sama saja kayak yang desain. Pen toolsnya ada, benar. Nah, apabila tidak bisa di bagian pinggir garis ini, kita bisa buat di agak ke tengah dikit, diklik, terus diklik, ditahan, arahkan ke kanan, klik, tahan, arahkan, sesuaikan dengan desain. Nanti bisa dicoba sendiri, misalnya agak kesulitan. Nah, ini kasih warna ungu.
Misal dirasa kurang, kita pilih ini untuk menyesuaikan bentuk-bentuknya. Diklik pada lingkaran ini, diklik ini, diarahkan ke bawah dikit. Nah, sesuaikan saja agar tidak rancu gitu, tidak terlalu kaku, biar agak ada lengkungan. Nah, misal gini, jadi hapus, misal kelebihan atau gimana bagusnya. Nah, kemudian untuk membuat yang objek yang tersebut, kita sama caranya menggunakan pen tools, dapat cepat ya. Misal agak kesusahan di bagian sini, kita buat agak ke tengah dikit, gak apa-apa. Kita arahkan, diklik, arahkan, diklik, arahkan. Diklik, arahkan. Di zoom. Nah, kemudian kita warnai dengan warna gradasi ya teman-teman. Caranya gradient tool, klik ini. Nah, akan membentuk gradasi. Nah, untuk membuat gradasi ini double klik agar pilihan warnanya muncul. Ini untuk putih warna sini, hitam warna kanan. Ini di double klik, pilih warna kuning, dan ini double klik, pilih warna orange. Nah, kan muncul kayak gini. Misal ini agak kaku gitu ya, bisa kita sesuai biar tidak kaku banget. Nah, yang ketiga caranya sama, menggunakan pen tools. Kita buat di sini agak ke sini. Pilih sesuai warna yang biru ini. Nah, kita sesuaikan bentuk-bentuknya biar gak kaku. Sorry. Ini kurang nyambung ya. Bentar. Nah, kita sesuaikan agar tidak kaku. Kita pilih warna biru navy. Nah, untuk membuat ilustrasi ini kita import saja dari yang sudah kita download atau sudah disediakan panitia. Kita buka folder pada jendela Visual Project, buka stok, buka landing page. Nah, ini contohnya, tapi kita buka dulu deh, soalnya bentuknya Adobe Illustrator. Kita buka terlebih dahulu dengan cara Ctrl+O, open, buka filenya AI yang landing page tadi. Nah, kita copy, Ctrl+C, kita pastikan di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, lanjut ya teman-teman, untuk membuat ada kayak efek
neon di background, kita gunakan mesh tool ya. Mesh tool ini diklik. Nah, kita pilih dulu, terus klik, kita sesuaikan, kita taruh mesh tool ini di pinggir, sesuaikan dengan warna ungunya yang ada di mana timbulnya. Kita klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, kemudian ada warna juga, klik di sini, ada warna juga, klik di sini, terus ada warna juga sini. Kita tinggal beri warna. Ini untuk warna yang di sini, diklik ya, terus kita pilih sana. Warna apa ya? Warna ungu ya. Oke. Ini untuk warna ini warna biru. Nah, ini. Kita bisa arahkan ini, misal kurang sesuai, pilih warna biru muda. Mana biru muda? Nah, ini kan ada warna perpotongan, kita pilih, klik di sini, kasih warna biru tua. Nah, kita sesuaikan saja teman, biar pas gitu. Ini kasih biru tua. Nah, kemudian ini kasih warna ungu. Nah, untuk yang di sini kasih warna biru muda. Oke, udah selesai. Ini tinggal tinggiin, sesuaiin, tinggiin, kita besarin dikit, agak ke atasin, kita geser. Nah, kita import gambar ini ya dari project kita, gambar logo ini, file dengan cara file flash. Kemudian kembali stok ke bagian logo, kita pilih dua ini, di place, klik. Nah, kita save dua objek ini, kita save atau di klik terus di save, kita seleksi, setelah terus save. Untuk memperkecil jangan lupa. Nah, kita sesuaikan, taruh sini. Nah, udah hampir setengah jadi ya teman-teman. Kemudian untuk membuat bulan caranya gini, kita buat ellipse tool. Nah untuk kayak bebas ini tanpa ada keyboard, tanpa ada shift kan akan membuat oval. Untuk membuat lingkaran sempurna, kita klik shift dan kita duplikat dengan cara ALT. ALT gitu. Jadi ada perpotongan yang akan membentuk sebuah bulan. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan yang ini? Kita seleksi semua, seleksi yang ini, objek ini ya. Seleksi, pilih. Kita masuk ke Windows Pathfinder. Nah, kita pilih bagian ini, minus front. Nah, akan menghilang. Terus untuk cara kedua ada juga, kita gunakan shape builder. Klik, terus kita ALT di keyboard. Pertama-tama kita seleksi dulu ya. Terus kita pilih shape builder, kita ALT tekan di keyboard untuk menghilangkan yang tidak diinginkan. ALT, klik kiri mouse, klik tahan, ALT juga, klik kiri mouse. Nah, akan menghilang. Caranya sama kayak Pathfinder, tapi
Untuk penggunaan lebih jelas bisa dibaca di modul ya teman-teman ya, soalnya untuk penjelasan cara rinci nanti akan menghabiskan waktu agak lama. Nah, untuk ada apa, ada tumbuhan ini kita gunakan, kita open dulu sama di landing page, kita kembali ke stok landing page bagian ini atas sendiri. Oh yes. Nah, ini kan kita ungroup, klik kanan. Fungsinya ungroup ini soalnya objek ini ke grup ya teman-teman. Agar kita mau ngambil sebuah objek ini, kita ungroup dulu. Ungroup. Nah, kita ungroup. Nah, kemudian kan akan ada terpisah. Kita klik shift, klik. Nah, geser ke sini, terus klik kanan group. Atau Ctrl plus G. Kita copy. Ctrl plus C. Kita pastikan di sini. Kita sesuaikan ukuran dengan shift. Kita klik shift dan kecilkan dengan pada desain pamflet kita. Shift pojok kiri atau pojok lah ini. Terus letakkan di bagian bawah layer berwarna biru sama oranye dengan cara Ctrl plus tanda siku buka. Nah, akan berada di bawah layer biru sama orange. Kita kecilin dikit. Nah, kemudian kita buat tema ini sama dengan type tool. Fungsinya type tool membuat sebuah teks. Kita pilih Popin, kita beri warna putih, kita besarkan tema. Popin medium. Terus kita duplikat dengan ALT untuk menduplikat. Putarkan kreativitas anak bangsa 2021. Nah, kita kecilkan hurufnya. Shift tekan shift, dikecilkan. Sesuaikan saja ya. Terus kita pilih pilih italic aja, italic. Nah, untuk yang ini kita pilih medium, semi bold. Kita rapikan, kita taruh agak atas sedikit untuk space yang ini, atau kita kecilkan sedikit. Kemudian kita buat lingkaran ini dengan cara ini, ellipse tool. Diklik shift agar sempurna lingkarannya, klik shift dan klik drag. Nah, kita kasih warna yang ini agar sama. Kita beri tulisan free. Kita beri warna hitam dan kita beri italic, medium italic. Kemudian untuk ini, teks yang ini kita duplikat saja ya. Penggunaan duplikat secara keseluruhan sering digunakan agar mempercepat desain. Senjang SMA atau MA.
nasional. Kita kasih warna orange. Kemudian kita sama duplikat dengan ALT. Caranya sama. Manfaat, kita kecilkan hurufnya. Kita kecilkan dengan ini saja ya teman-teman. Shift, sesuaikan. Ini kita pilih dulu, terus di Ctrl plus X agar keluar, terus kita hapus, terus kita pastekan keluar. Nah, membuat secara terpisah aja. Satu, bentar, kita warna oranye kasih ke atas. Untuk satu adalah relasi, dua adalah mengasah kemampuan, dan ketiga sama oranye. Tiga, pengalaman. Kita sesuaikan jarak-jaraknya agar tidak terlalu mepet atau. Nah, untuk membuat garis kita gunakan ini line segment tool saja. Shift, klik shift agar garis lurus. Benar. Ini diklik sini, diklik shift, diklik sambil tahan shift, dilepas, terus kita duplikat ALT. Benar, tadi mana tadi garisnya. Kita beri stroke dulu ya teman-teman, 2 poin biar ada ketebalannya. Duplikat ALT. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat teks samping, kita duplikat aja ALT, deadline, dan pendaftaran. Nah, ini kan rata kiri, kita bisa gunakan rata kanan dengan cara ini, paragraf, align right. Kita geser. Kita sesuaikan, kita duplikat. Pengumuman juara. Nah, kita buat yang 20 Mei, kita duplikat 20, kita perbesar. Warnanya ini kan ada gradasi nih. Kita pergi ke bagian appearance Windows, appearance. Kita pilih bagian ini ya teman-teman, add new field. Nah, kita klik gradasi ini dulu, terus klik arahkan ke ini, klik ke teksnya, maka akan membuat gradasi oranye. Atau bisa kita sesuaikan aja, double klik sesuai dengan apa yang kita mau. Kita perbesar, kita ALT. Nah, ini kita geser biar ada space. Kita kasih Mei. Sama halnya ya kayak yang tadi, kita beri fill dan masuk ke appearance. Benar. Kita sesuai.
pergi ke appearance, new fill, duplicate, new fill, ini new fill ya, terus kita kasih kemudian sama halnya kita pergi ke appearance, Windows appearance, new fill, add new fill ini, terus gradation tool, klik ke teksnya ini. Nah, udah kita diseleksi, perbesar dikit. Setelah itu kita duplicate, arahkan ke kanan, Alt duplicate. Mei 2021, ganti tanggal 25. Kemudian kita buat yang juara, kita duplicate juara, sama kita duplicate alt 1 uang, benar, kita kasih reguler 1 uang pembinaan, kita kecilkan dikit, 2 sertifikat, kejuaraan dan peserta, 3 uang SPP gratis, 1 semester di UMS, salah. Terus file untuk membuat logo ini, telepon kita import dulu ya teman-teman, file, terus klik place, kita import di icon, pilih Instagram sama telepon, ponsel, klik. Nah, kemudian kita buat lingkaran terlebih dahulu, ellipse tool, klik tahan shift, diklik, nah, terus kemudian kita duplicate, kita arahkan airdrop agar sama warnanya agar sama, detailnya yang ada di atas kita airdrop, kita kecilkan dikit. Nah, ini ukurannya besar, kita perkecil, kita taruh sini, kita taruh atas dengan shift, Ctrl shift kurung buka siku, kita klik shift, perkecil, sesuaikan ukuran, Ctrl shift kurung buka siku, nggak akan berada di atas. Kemudian kita beri teks dari sini saja. Ini teksnya mengenai Instagram ya. Instagram KMDI @KMDI_UMS. Kita beri italic. Kita duplicate. Ini atas nama saya Alvin Aswariza, kasih nomor telepon, nah untuk membuat ini registrasi kita
taruh sini, duplikat saja, nah terus ini kita Ctrl plus A, registrasi dan panduan lomba, taruh di tengah, kita align to artboard. Udah, nah kan berada di tengah. Oh, ini kehilangan ya, bentar, kita alt, sorry saya tidak. Kita taruh tengah. Nah, kemudian kita buat kotaan. Untuk membuat ini gambar tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita buat persegi panjang terlebih dahulu menggunakan apa namanya ini, membuat persegi panjang dengan rectangle tool. Kemudian kita bentuk, ada pojokan ini ya, kita klik, drag ke tengah, maka akan membentuk seperti ini. Nah, sudah selesai. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah mengekspor pamflet ini agar bisa menjadi PNG, yaitu dengan cara file, export as. Kita checklist, jangan lupa use artboard. Untuk use artboard sendiri berfungsi untuk mengekspor pada area artboard berikut agar mengekspor hanya ini saja. Nah, kemudian kita beri nama lomba poster. Nah, kalau udah selesai gini, kita ekspor, klik ekspor ini. Kemudian kita pilih resolusi yang kita inginkan. Misal kita mau resolusi tinggi ya high, atau lebih tinggi lagi menggunakan order atau 500 pixel. Untuk PPI itu singkatan dari pixel per inch. Jadi semakin besar pixelnya akan semakin besar filenya juga. Jadi tergantung kebutuhan kita maunya apa. Kalau saya pilih high aja biar enggak terlalu besar. Terus kemudian klik OK. Nah, ini untuk background, klik OK ini, kemudian ini. Nah, catatan untuk background color ini sebaiknya kita pilih white saja, jangan pilih yang lain. Soalnya akan berpengaruh. Misal kita buat transparan, maka backgroundnya akan hilang. Terus kemudian kita akan buat white saja dan klik OK. Nah, kita tunggu. Kita lihat di bagian ini. Nah ini hasilnya ya teman-teman, udah ke ekspor. Terus tips dari saya untuk dalam desain itu sebaiknya kita harus memperhatikan font, tata letak, layouting, dan jenis-jenis font yang ada dalam pamflet. Jadi jangan sembarangan kita menaruhkan font, dan penggunaan font itu jangan lebih dari 3. Nah, untuk fungsi-fungsi tersebut bisa pelajari di modul ya teman-teman. Misal ini mau membuat blend tool contohnya. Nah, bentar, kita alihkan ke outline misal gini. Nah, misal kita mau membuat gradasi, contohnya saja ini, kita buat gradasi. Nah, misal ini beri warna merah, terus ini pertebal stroke-nya menjadi 3
sama menjadi 3. Nah, untuk membuat blend tool contohnya kayak gini. Nah, ini di shift, kemudian di blend. Nah, bagian bawah ya. Kemudian terus double klik preview. Bentar. Saya ulangi. Ini seleksi, arahkan ke blend tool, klik, terus kita pilih yang paling bawah. Paling bawah atau paling atas, nah, sekiranya ada tanda plus ya. Nah, kayak gini kan ada tanda plus. Bentar, saya ulangi. Nah, ini ada tanda plus. Terus kemudian double klik, langsung kita preview. Nah, ini perpaduan kayak dengan specific distance. Ada step, misal kita mau berapa banyak, misal ada 30. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus kita edit dengan direct selection tool, kita edit pada anchor pointnya. Misal mau diedit dengan anchor point ini, mau dibuat gimana gitu, serah. Anchor point ini setiap titik diedit anchor. Nah, kayak gini penggunaan yang lain, misal yang masih dibingungan bisa membaca di modul. Untuk menyimpan dalam AI bisa kita save as AI atau PDF. Misal kita mau menyimpan AI ya bisa, atau PDF. Misal kita PDF, save, klik save PDF. Oke, udah ke save ke dokumennya. Nah, ini. Nah, catatan dari saya ya teman-teman, untuk ini, misal kita kan ini biasanya kita menyimpan tanpa atau lupa mengcopy gambar-gambarnya di dalamnya, jadi gambar-gambar ini otomatis akan hilang. Jadi untuk mengantisipasi gambar-gambar ini hilang, kita embed dengan cara kita klik embed. Misal diklik gambarnya lebih dahulu, terus klik embed. Oke, terus ini klik embed. Oke, nah penggunaan embed sendiri itu berfungsi untuk mengantisipasi pada saat kita menyimpan desain agar logo-logo ini masuk ke dalam PDF, masuk ke dalam desainnya. Jadi maksudnya masuk ke dalam ibaratnya template-nya. Jadi nggak perlu repot-repot kita harus mengcopy paste dalam satu directory, maka ini akan otomatis ke embed, ibaratnya kayak PowerPoint lah. Satu jadi satu langsung ke PowerPoint-nya, satu file. Nggak perlu harus mengasih gambar atau foto-fotonya di dalam folder tersebut. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya saya memohon maaf ya atas kemarin karena kurang jelas suaranya, dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya. Monggo bisa dilanjutkan untuk mengasah kreativitas teman-teman. See you later, sampai jumpa, goodbye.